Ia adalah seorang pembunuh makhluk hidup. Pernah dengar sebelumnya? Hah? Dari mana? Kemarin. Dan bagi seorang samanera ada 10 sila untuk melatih diri. Nah, ada 10 penyebab juga yang menyebabkan samanera dikeluarkan. Ada 5 sebab juga yang membuat samanera menerima hukuman. Ingat-ingat ya. Sila samanera apa-apa saja. Tambah lagi aturan sekiawata, pakai jubah yang rapi, makan juga pindah patah juga dengan rapi, dan berbagai cara menjaga sikap. Bagaimana satu hari sudah lewat? Bagaimana rasanya? Bisa aja. Gimana ini lumponen? Gimana ini lumponen? Nggak lapar ya? Enggak. Besok harus lebih rapi lagi. Ingat selesai pindah patah langsung siap duduk. Mau ke toilet dulu. Nah, itu siap duduk sudah. Jadi tidak repot bangun ya. Perhatikan. Kayaknya siap dengan kedinginan. Besok jalannya lebih jauh lagi. Terus dipersiapkan jubahnya juga dengan acak-acakan. Untuk hari ini masuk hari pertama. Nah, hari pertama full ada di wihara. Lihat dari kegiatan kita juga masih dibebaskan lah. Seperti mencari aba-aba dulu. Cari aba-aba bagaimana. Dengan samanera tadi juga sudah mulai menghafalkan. Ya, untuk Anumodana itu juga dihafalkan Sabetiyo. Karena kalau tidak bisa kelimpahan jasa seperti hutang. Lalu patisangka yoniso itu juga dihafalkan ya. Pada saat sebelum makan ada perenungan patisangka yoniso. Nah, perenungan terhadap makanan, dana makanan. Kalau ada juga cerita, ada biku-biku waktu itu di Thailand. Sudah tua-tua, beliau tidak bisa merenungkan makanan. Ada satu samanera itu bisa baca patisangka yoniso. Jadi setiap bikunya akan disamperin dulu oleh samanera. Samanera baca patisangka di depan satu persatu. Seperti baca memadamkan api neraka katanya. Jadi bikunya makan tidak kena neraka, sudah direnungkan dulu. Sebelum direnungkan langsung makan saja seperti makan bola api. Nah, ini makanya samanera lihat. Kalau zaman waktu saya masih samanera, yang tadi dibaca itu harus dihafalkan. 1 hari 2 hari itu sudah hafal. Itu kalau misalnya kita ikut program rata-rata banyak, mungkin 20-30 samanera terus suruh hafalkan sampai hafalkan Parita, Karanya Meta Sutta, terus ada Manggala Sutta, ada Wataka Parita, ada Jaga Parita, segala macam itu suruh hafalkan. Sudah hafal kena hukum itu. Tapi ini tidak sampai demikian karena kita fokus lebih ke pati-pati, lebih ke praktek. Nah, jadi prakteknya bagaimana
meditasi sebaik mungkin. Kita punya waktu sedikit di sini. Nah, waktu sedikit, jadi sempatkan untuk meditasi. Sudah pakai jubah, nah, manfaatkan sebaik mungkin, jangan sampai sia-sia. Nah, kalau hanya sekedar main-main saja aja, tidak dapat apa-apa juga. Nah, ingat, sekarang statusnya sudah beda. Saat ini sudah menjadi seorang samana, seorang pabajita, seorang siswa Sang Buddha, siswa Sakya secara langsung, pakai bendera Sang Guru. Makanya harus betul-betul dijaga sikapnya. Apa yang silanya tadi dibacakan juga dijalankan sebaik mungkin. Jangan sampai terjadi pelanggaran. Selanjutnya sekarang tenangkan batin, kita latihan meditasi. Nah, ada yang meditasi sambil mendengarkan, siap-siap juga. Yang perempuannya juga walaupun tidak ikut, tidak ikut program, tidak ikut menjalankan atas sila atau sila yang lebih tinggi, juga setidaknya dapat latihan untuk meditasi dengan samanera. Kalau siapa juga ingin menjalankan atas sila sendiri juga silakan, bertekad latih atas sila. Pulang ke rumahnya juga sudah tidak makan lagi, tidur di tempat yang rendah, tidak tidur tempat mewah, tidak pakai wangi-wangian, pakai parfum, bunga-bungaan atau apapun. Nah, itu juga bisa. Barangkali juga nginep di wihara juga bisa saja. Sesekali kalau ada ruangan kosong, pagi-pagi pulang, mandi apa, nanti bantu samanera juga bisa. Untuk ada apa yang bisa dibawakan atau apa, nah, lihat-lihat sesuai dengan kesesuaian. Ini malam ini praktek untuk kita bawana, merupakan saat yang paling tepat, di mana waktu kita ada 24 jam. Kalau sepanjang 24 jam, sama sekali tidak ada waktu untuk diri sendiri, untuk fokus pada diri sendiri, melatih diri sendiri. Rasanya sangatlah tidak adil. Karena sesungguhnya sesuatu yang paling penting, sesuatu yang paling perlu diutamakan itu adalah apa yang untuk diri sendiri. Dan hal itu tentunya merupakan apa yang paling mendalam yang diajarkan oleh Sang Guru Agung, yaitu bagaimana caranya menemukan kedamaian yang merupakan kebahagiaan yang paling teramat, paling tinggi. Makanya dengan latihan duduk meditasi seperti ini, walaupun mungkin ada rasa sakit, timbul rasa pegal dan lain sebagainya, namun jikalau pikiran kita tetap dapat konsentrasi pada objek yang kita ambil, kita tetap melakukannya dengan sepenuh hati, berlatih dengan sungguh-sungguh, fokus, tahu kalau ini itu sangat bermanfaat, ini itu sangat baik, ini itu akan menghasilkan buah yang begitu besar, tentunya tidaklah akan menjadi mundur karenanya. Makanya di sini kita harus tetap bersemangat menjaga konsentrasi pada nafas masuk, but, nafas keluar, do, nafas masuk, but, nafas keluar, do. Ini waktu yang paling tepat untuk merenungkan, lihat
apabila di sini juga waktu ada terbatas, nanti setelah dari sini masih ada waktu luang lebih panjang lagi, siapa bisa duduk satu malaman juga silakan, tergantung daripada kemampuan masing-masing. Bagaimanapun pasti akan ada hasilnya. Kalau tidak bermanfaat, tidak mungkin dapat diajarkan secara turun-temurun hingga sampai saat ini. Inilah yang paling utama, merupakan jantung dari Buddha Sasana kita, mulai dari sang guru agung kita Siddhartha Gautama yang telah mencapai penerangan sempurna di bawah pohon Sri Mahabodhi di Buddha Gaya. Beliau mendapatkan pencerahan sempurna dengan duduk bermeditasi, memusatkan perhatian pada nafas yang disebut dengan anapanasati. Jadi kalau ditanyakan objek meditasi yang digunakan oleh Samana Gautama pada saat malam pencapaian pencerahan sempurna adalah apa? Jawabannya adalah anapanasati, yaitu fokus pada nafas, memusatkan konsentrasi hanya pada nafas masuk, tahu kalau nafas masuk, nafas keluar juga tahu kalau nafas keluar, hanya sekedar mengetahuinya. Nah, sementara kita kini sampai pada zaman yang mana Lumpuman sebagai guru terkemuka di Thailand, beliau mengatakan kalau hanya kita mengikuti seperti yang Sang Buddha itu praktekkan, mungkin akan mudah untuk lepas, akan mudah untuk mengantuk, jadi sulit untuk memegang objeknya. Makanya beliau menyarankan untuk tambahkan lagi dengan kata Buddho, agar semakin kuat pegangannya. Nafas masuk bud, nafas keluar do, nafas masuk bud, nafas keluar do. Terus menerus Buddho, Buddho, Buddho. Jangan biarkan pikiran lari ke sana sini, jangan biarkan pikiran lari ke masa lalu ataupun masa depan. Cukup untuk fokus pada saat ini. Nah, inilah yang sangat bermanfaat sekali. Makanya baik samanera maupun anak-anak sekalian yang masih menjaga 5 sila juga hendaknya berusaha untuk melatih cita bawana ini. Karena cita bawana ini bukanlah dikhususkan hanya pada status tertentu. Cita bawana bukan hanya praktek yang ditujukan atau diperuntukkan hanya pada biku ataupun samanera ataupun seseorang yang telah menjalani hidup nekama atau keluar dari kehidupan duniawi. Bukan hanya demikian, tapi baik seseorang yang telah menjalankan kehidupan sebagai samana maupun sebagai umat berumah tangga juga tetap harus dapat untuk melatihnya. Ini akan menjadi milik siapapun yang dapat melatihnya demikian. Makanya Dhamma nu Dhamma Patipati, hanya seorang yang melaksanakan Dhamma lah yang akan mengetahui Dhamma itu. Nah, ini adalah perkataan yang tiada matinya, atau akan selalu benar sampai kapanpun, tidak peduli zaman manapun. Nah, ini terus menerus kita berusaha setelah mengetahui manfaat serta pahala daripada melatih cita bawana ini, hendaknya kita terus menerus mengembangkannya sesuai dengan kemampuan masing-masing.
Dan selanjutnya tetap fokus sampai diberikan aba-aba jika waktunya sudah cukup. Ini siapa nangis?